Dari Tanah Suci, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, Komet Multazam. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Pak Haji Komet. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita ingin mengetahui di sana, Mas Komet, bagaimana kondisi terkini jemaah Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji, khususnya pasca wukuf di Arafah hingga lempar jumroh. Waalaikumsalam, Ayu. Selamat sore waktu Arab Saudi. Saat ini saya baru saja menyelesaikan melempar jumroh akobah, salah satu rukun dalam pelaksanaan haji. Sehari ini memang suhu di sini mencapai 38 sampai 40 derajat Celcius. Cukup panas, tapi memang jam segini agak disarankan untuk melempar jumroh pada jam segini. Karena kalau di antara jam 10 sampai jam 15, jam 16 itu panasnya sangat terik sekali, Ayu. Ayu, rangkaian ini adalah satu rangkaian dengan yang kemarin kami lakukan setelah melakukan wukuf di Arafah kemarin. Saya melakukan tawaf ifadah di Masjidil Haram, sementara sebagian yang lain melakukan lempar jumroh. Jadi dibagi menjadi dua jamaah ini. Akibatnya memang di Masjidil Haram alhamdulillah tidak terlalu padat, meskipun pada jam-jam setelahnya jamaah juga akan tetap mengalir, dan akhirnya Masjidil Haram pun akhirnya penuh juga. Begitu juga yang terjadi di Mina, karena terbagi seperti ini alhamdulillah jamaah tidak terlalu padat. Besok masih ada beberapa rangkaian untuk ibadah, karena meskipun Arafah sudah terlewati, tapi masih ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan seperti melempar jumroh sisanya yang bisa dilakukan besok hari. Ayo. Baik, Mas Komet, bisa Anda informasikan, tadi kan sempat disebutkan bahwa saat ini situasinya cukup panas begitu ya. Nah, apa kemudian tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh jemaah haji asal Indonesia selama perjalanan? Yang jelas ya panas itu, karena itu teman-teman jamaah itu mereka antisipasi dengan menggunakan payung, menggunakan penyemprot air, kemudian perawatan kulit yang tentunya panas seperti ini akan merusak kulit jika tidak membutuhkan perlakuan khusus, Ayu. Selain itu juga beberapa petugas di dalanan itu mereka sering menyemprotkan air, karena biarpun butir-butir air seperti itu sangat menyegarkan di tengah suasana panas yang terik seperti ini. Ini kebetulan saya berada di sekitar bukit, jadi bukit ini agak melindungi saya dari terik matahari, jadi alhamdulillah tidak terlalu diterpa sinar matahari. Ayo. Baik, Mas Komet, kalau posisi Mas Komet saat ini di Arab Saudi adalah sebagai jurnalis sekaligus juga sedang menjalankan ibadah haji begitu ya. Nah, bisa Anda ceritakan selama perjalanan ini apa momen yang paling emosional dan juga momen spiritual yang Anda rasakan sangat mengetuk hati Anda, Mas Komet? Ham, 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 hampir 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 semua momen berhaji istimewa buat saya. Hampir setiap momen dalam ibadah haji sangat istimewa. Pertama mungkin karena tidak semua orang bisa berangkat ke Mekah untuk berangkat haji, entah apapun caranya. Entah apapun acaranya, entah apapun caranya berangkat ke Mekah. Tapi alhamdulillah, seperti kata-kata ulama, kami termasuk beberapa orang yang terpilih untuk bisa datang ke Mekah. Semoga kawan-kawan yang lain yang belum bisa berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah haji atau umroh segera dikabulkan doanya agar bisa datang ke tanah suci.
Ayo. Baik, Mas Komet, mungkin untuk saya dan juga pemirsa CNN Indonesia yang memang belum memiliki kesempatan seperti Anda memenuhi panggilannya ke Tanah Suci begitu, bisa Anda ceritakan ketika Anda melakukan puncak ibadah haji seperti wukuf, kemudian Anda tawaf seperti itu seperti apa kemegahan yang Anda rasakan di sana? Seperti apa pengalamannya? Saya jujur tidak cukup kata-kata untuk mengungkapkan perasaan kita berada di Ka'bah, melakukan wukuf, melakukan bisa melakukan lempar jumroh. Ibadah wukuf itu menurut saya seperti sebuah parade ketundukan kepada Allah, karena 1.800 orang dari berbagai negara tunduk untuk datang ke sini untuk berdoa, untuk meminta apapun kepada Allah. Ini kan bukan sebuah perjuangan yang mudah, karena orang-orang itu mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mungkin mengorbankan apapun untuk bisa datang ke tanah Arab, bisa datang ke Arafah, bisa datang ke Ka'bah. Karena itu alhamdulillah, bersyukurlah saya bisa menjadi bagian dari jamaah haji yang bisa datang ke Baitullah, bisa datang ke Arab Saudi, bisa datang ke Arafah untuk memenuhi panggilan haji ini. Ayo. Baik, Mas Komet, kita mengetahui bahwa ibadah haji ini adalah momen di mana masyarakat muslim bisa meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mungkin Mas Komet ceritakan kepada kami apa sebenarnya doa yang paling sering Mas Komet panjatkan dan masyarakat Indonesia, jemaah haji Indonesia panjatkan? Jujur Ayu, sebagai jamaah haji terus terang banyak titipan doa dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah, saya doakan semoga mereka yang menitipkan doa itu dikabulkan, mereka yang menitipkan doa itu dikasih keberkahan sehat, suatu saat bisa sendiri ke tanah suci ini. Insya Allah saya doakan Indonesia, insya Allah saya doakan juga CNN Indonesia akan menjadi yang terbaik, menjadi panutan dan memberi manfaat. Begitu juga pemimpin kita dapat memberi arah yang benar untuk kesejahteraan negara dan bangsa Indonesia. Ayo. Baik, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan kepada kami. Kami juga mendoakan semoga Mas Komet nanti akan pulang ke tanah air dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Komet Multazam langsung dari Mina, Arab Saudi.